Terima kasih Tuhan buat teladan pengorbananmu untuk menyelamatkan umatmu, karena Engkau mencintai kami. Ajar kami seperti Engkau ya Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Berkati kami, siap menyambut firman-Mu dengan penuh sukacita di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom di nama Tuhan. Selamat pagi. Oke, Bapak Ibu yang terkasih, hari Senin ada peletakan batu pertama pembangunan gereja yang ada di ranting kita di Segaro, yang akan digembalakan oleh Bapak Yanto Jalugu. Mereka sudah berkumpul sekitar 40 kakak ya. Nah Bapak Ibu yang mau sama-sama hari Senin jam 10 kita berangkat dari tempat ini menuju ke Segaro. Iya, yang kedua, terima kasih buat janji iman saudara yang menabur laptop ya, dan saudara yang sudah berjanji yang belum melunasi segera dilunasi, karena sebagian uangnya diambil dari persembahan yang lain untuk segera bisa dipakai. Nah, dengan harga 8.200.000 laptopnya. Nah, kalau mau di-upgrade ini 8 dari 4 GB RAM-nya dari 4. Yang rencana mau di-upgrade itu menjadi 8 RAM. Ya, karena yang 8 RAM itu sangat mahal. Yang 12 RAM juga makin RAM-nya makin tinggi makin mahal. Kenapa mahal? Karena sejak online hampir semua orang kebun turun ke Pekanbaru membeli laptop, jadi barangnya habis sehingga harga dinaikkan. Dulu harga seperti ini 4.500.000, 5 juta, sekarang 8.200.000. Jadi terima kasih buat aburannya. Semoga bisa awet menjadi 20 tahun, nyampe gak 20 tahun nanti akan. Oke, kita belajar di firman Tuhan kita yang diambil dari Yohanes 12. Nah, mumpung tidak lupa nanti PBI, kalau nggak salah di rumah Pak Yesi ya Pak ya. Ya, nah Pak Yesi yang paling badannya paling besar ini di depan. Ya, ya Bapak-bapak, nanti selesai ibadah pertama. Jam berapa Pak? Jam 2. Selesai ibadah kedua. Selesai ibadah kedua. Jadi jam 12 ke atas ya. Nah, boleh supaya bapak-bapak bisa hadir ya di perumahan BRN dan Listrik Jalan. Kita buka Yohanes 12 ayat 20 sampai 25. Kita lanjut. Temanya berkorban karena cinta. Berkorban karena apa? Karena cinta. Ya, yang kita cintai. Pemuda harus memiliki cinta, makanya bisa melamar. Begitu, bisa jumpa. Orang tua yang sudah tua, ya, jangan sampai usang cintanya, kan gitu kan.
Walaupun engkau sudah punya cucu, ya seperti opung kita, ya, namanya aja cintanya makin membara, gitu kan. Walaupun sudah tua, harus cintanya tetap membara. Itu terpenting, gitu. Karena kalau nggak ada cinta lagi, ya udah nggak peduli, ya, kan gitu kan. Ya. Nah, kita belajar berkorban karena cinta. Dari Yohanes 12 ayat 20 sampai 25. Yuk kita baca. Yesus memberitakan kematiannya, ayat 20. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Bethsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya, Tuhan, kami ingin bertemu dengan Yesus. Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas. Andreas dan Filipus menyampaikannya pula kepada Yesus. Tetapi Yesus menjawab kepada mereka, katanya, telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Bapak, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh di tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Yes. Dari ayat 20 sampai ayat 25 tadi disimpulkan, ya. Jadi harus ada yang dikorbankan, harus ada yang mati, harus biji itu harus tertanam, harus dikeringkan. Ya. Bagaimana dengan pengorbanan itu untuk mendapat yang lebih besar, untuk mendapat berkat yang lebih besar? Biji kalau engkau makan, maka hanya mengenyangkan satu perut saja. Tetapi biji itu ketika dikeringkan, ditanam, dirawat, dan dia menghasilkan buah yang banyak, maka bisa memberi makan kepada satu gereja ini. Ketika para pahlawan dulu, kalau semuanya pada melarikan diri, pada pergi kemana saja, mungkin pergi ke Arab, mungkin ke Malaysia, mungkin pergi ke Eropa, tidak mau berkorban untuk bangsa ini, maka bangsa kita sampai hari ini belum merdeka. Tetapi karena pahlawan itu semuanya rela mati untuk siap dimortir, untuk siap dibedal, untuk siap ditembak, pemuda-pemuda bangsa Indonesia untuk merebut kemerdekaan. Dan sekaranglah kita, anak-anaknya, cucu-cucunya, menikmati darah yang dicurahkan oleh para pahlawan itu. Kenapa mereka rela berkorban? Karena para pahlawan itu mencintai bangsa Indonesia ini. Mereka mencintai kesatuan dari Sabang sampai Merauke. Tidak rela dicabik-cabik, tidak rela dipecah-pecah, tidak rela diadu domba. Maka lahirlah Bhinneka Tunggal Ika, kesatuan berbeda boleh, tetapi satu Indonesia. Berbeda boleh, tetapi satu iman. Dan Tuhan Yesus mengajarkan pengorbanan itu, di mana banyak murid-murid dari Filipus, mereka ingin menjumpai Tuhan Yesus. Murid-murid dari Andreas, murid-murid dari Yakobus, Yohanes, Markus, dari bangsa yang berbeda, suku yang berbeda, negara yang berbeda, semuanya
Bagaimana waktu Musa dulu memimpin rakyat yang ratusan ribu saja ya, itu sudah stres sehingga mertua Musa menasihati Musa, kau harus pilih orang-orang yang bisa diandalkan, orang-orang yang taat, orang-orang yang setia, orang-orang yang cakap, sehingga Musa tidak sendirian untuk minta diajar hukum-hukumnya Tuhan. Dan mereka yang merindukan Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus ngomong, biji harus mati untuk menghasilkan buah yang banyak. Tibalah saatnya Tuhan Yesus harus mati di kayu salib, harus dicurahkan darahnya, harus menerima apa? Ya, cambuk, tombak, mahkota duri, dan kematiannya. Semua suku bangsa, semua negara datang kepada Yesus, tidak harus pergi ke Yerusalem, ke Yahudi, menemui rumahnya Tuhan Yesus. Tetapi engkau hanya duduk diam di kamarmu, engkau menghadap kehadirannya, engkau bisa merasakan kehadiran Tuhan Yesus di dalam dirimu. Banyak orang-orang preman-preman yang dulu mengebom, dulu membenci gereja, membenci anak-anak Tuhan, hari-hari ini mereka dijamah Tuhan secara pribadi. Mereka ketemu dalam mimpi, mereka ketemu di mana saja. Ketika mereka menganiaya, mereka jumpa sama Tuhan Yesus secara pribadi. Dan orang-orang yang jumpa secara pribadi itu, saudara bisa lihat sekarang ini, bisa gampang di YouTube, siapa saja mereka yang tadinya sangat membenci kekristenan, tetapi sekarang mereka sungguh luar biasa imannya, mengalahkan iman kita. Mereka rela mati, mereka meninggalkan apa saja hanya untuk memberitakan kabar baik Yesus Kristus, mengalahkan iman kita, di mana kita masih sibuk dengan dirinya kita sendiri, sibuk dengan pekerjaan kita sendiri, sibuk dengan hati kita sendiri. Sedangkan yang baru-baru bertobat, mereka rela meninggalkan apa saja hanya untuk melayani Tuhan Yesus Kristus. Dan bangsa-bangsa dimanapun, baik Cina, di Arab, di Eropa, di Asia, mereka bisa jumpa dengan Tuhan Yesus secara pribadi. Mereka merasakan aku dipeluk Tuhan Yesus, mereka merasakan aku disembuhkan Tuhan Yesus, mereka merasakan aku dipulihkan Tuhan Yesus. Aku kok beda ya, hatiku beda. Sebelum ada Yesus, setelah ada Yesus, hatiku kok beda ya. Mengalami sukacita, mengalami rasanya setiap hari pengen berdoa, pengen ibadah, setiap hari pengen pukul, setiap hari pengen ibadah pemuda, setiap hari pengen berdoa, berpuasa, setiap hari pengen jumpa dengan Tuhan Yesus. Itulah orang yang sudah ketemu dengan Tuhan Yesus. Kalau kita belum ketemu sama Tuhan Yesus, biasa-biasa aja kita. Kenapa? Kristen ya Kristen, karena orang tua Kristen. Ibadah ya ibadah, karena memang hari itu orang Kristen ibadah. Sangat rugi kalau kita nggak menemukan secara pribadi Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, temukan Tuhan Yesus secara pribadi, sehingga engkau memiliki pengorbanan, rela berkorban dengan penuh sukacita yang diajarkan oleh Tuhan Yesus itu. Kejar terus sampai secara pribadi ketemu. Karena kalau nggak ketemu, saudara akan lari sana lari sini, meninggalkan Tuhan Yesus. Nggak ibadah, nggak berdoa, nggak baca kitab, nggak sedekah, nggak berpuluhan, nggak ada kasih, biasa-biasa saja. Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16.
ayat 16 ayat 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, tidak mati, tidak binasa, melainkan apa? Beroleh hidup yang kekal. Ya. Nah, Bapak Ibu yang terhormat, yang dikasihi Tuhan, bahwa dikatakan kasih yang besar menyelamatkan apa saja. Pengorbanan Tuhan Yesus hanya satu, menyelamatkan umat manusia dari dosa, menyelamatkan umat manusia dari kutuk, menyelamatkan umat manusia dari apa lagi? Kebinasaan. Kejarlah kasih itu, jangan tinggalkan kasihmu kepada Tuhan Yesus Kristus, karena Dia sudah memberikan contoh kasih yang besar terhadap kita. Dia relakan untuk penebusan dosa, bukan darah kambing dan sapi dan domba untuk menebus dosa manusia, tetapi darah yang suci, darah yang sungguh mulia, yaitu darah Tuhan Yesus sendiri yang harus Dia korbankan untuk menebus umat manusia. Bukan agama yang menyelamatkan, bukan doamu yang menyelamatkan, bukan perpuluhanmu yang menyelamatkan, bukan kebaikanmu yang menyelamatkan, tetapi Tuhan sendiri yang menyelamatkan. Kalau Tuhan sudah rela berkorban, memberikan keteladanan pengorbanan itu, mari kita juga rela berkorban untuk Tuhan. Yang setuju katakan amin. Ya. Ini di dalam Yohanes 3 ayat 16. Nah, kita lihat lagi yang terakhir ya, di dalam Matius 27 ayat 40 sampai 42. Matius ayat 40 sampai 42. Kita baca 1, 2, 3. Mereka Matius 27 ayat 40 sampai 42. Sudah ketemu? 1 dan 3. Mereka berkata, hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, selamatkanlah dirimu, jikalau engkau anak Allah, turunlah dari salib. Coba Bapak Ibu geger di dalam YouTube ini ayat ini, ya. Kalau engkau Tuhan, kenapa engkau disalib? Kalau engkau Tuhan, kenapa mati di kayu salib? Kalau engkau Tuhan, kenapa engkau nggak bisa menyelamatkan di kayu salib? Ini sangat viral di YouTube akhir-akhir ini, ya. Nanti akan saya jelaskan. Ayat 41. Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli-ahli Taurat dan tua-tua yang mengolok-olok Dia, dan mereka berkata, nah, hari-hari ini ya, dan dahulu, bukan hanya hari ini, dahulu orang-orang yang berpengaruh yang mengolok-olok Tuhan Yesus, orang-orang yang tahu kitab suci, bahkan mereka imam-imam, mereka tokoh-tokoh agama. Kalau Tuhan, kenapa di kayu salib? Selamatkan dirimu, maka aku akan menerima engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Turunlah dari kayu salib, maka aku akan dibaptis, ya. Mengolok-olok demikian. Kita lanjutkan ayat 4. Ayat 42 ya. Orang lain Dia selamatkan,
tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Ya Raja Israel, baiklah ia turun dari salib itu, dan kami akan percaya kepadanya. Kami siap dibaptis, kami siap ke gereja, kami siap menjadi Kristen. Itulah olokan-olokan yang dari dahulu sampai hari-hari ini di dalam YouTube, ya, di dalam konten YouTube. Nah, Bapak Ibu, ya, kita lihat satu contoh saja. Kalau para pahlawan dulu tidak mengorbankan darahnya untuk Indonesia melawan Belanda, melawan Jepang, maka kita masih belum merdeka. Tapi dia tidak pedulikan. Mungkin orang-orang pecundang, orang pengecut berkata begini, hai, ngapain kita berkorban melawan Belanda dan Jepang? Lebih baik kita jadi kawan Belanda sama Jepang aja. Kita dapat nasi ramas, kita naik pangkat, kita dapat mobil, kita dapat apalagi rumah. Kita jadi tentara Jepang saja, kita jadi tentara Belanda saja. Jangan kita musuhin, nanti kita mati konyol. Bapak Ibu, pengorbanan untuk menyelamatkan banyak orang harus ada darah yang dikorbankan, harus ada yang rela mati, harus ada yang jadi martir. Dia bisa aja lari menjadi tentara Jepang atau tentara Belanda, selamat, perutnya kenyang dengan makanan-makanan yang enak. Ngerti maksud saya? Tuhan juga bisa begitu, gak perlu dia turun dari surga untuk mendatangi kita. Kenapa? Dia harus apa? Harus capek-capek pinjam rahimnya Maria, harus capek-capek diusir sana usir sini, harus capek-capek dia harus makan bersama dengan kita, dengan umat manusia. Hanya satu jawabannya, cinta tanpa pengorbanan bukan cinta. Halo? Halo? Cinta tanpa pengorbanan bukan cinta. Karena dia cinta kepada umat manusia, saking cintanya. Orang tua kalau cintanya anaknya gak mau datang bertahun-tahun, maka orang tua itu datangin anaknya. Dia kejar itu, di mana perantauannya? Di mana kau merantau, nak? Aku akan datang karena engkau gak datang sama bapak. Halo? Mengerti maksud saya? Tuhan Yesus saking cintanya kepada umat manusia, rindu, kangen, pengen makan bersama-sama dengan Markus, dengan Yohanes, dengan Filipus. Maka dia harus sama seperti manusia. Dia harus normal. Dia juga harus keluar dari rahim seorang wanita supaya betul-betul jadi manusia. Itulah pengorbanan, bukti cinta. Amin. Tuhan Yesus sudah memberikan teladan itu. Ada contoh lagi. Kita akhirin sebelum kita tutup. Semoga dengan ilustrasi, ini kisah nyata ya. Namanya Will Turner dan Mary. Ya, udah pernah dengar cerita itu? Dia adalah sepasang kekasih yang saling mencintai. Cintanya itu betul-betul menyatu, tidak mau terpisahkan. Di suatu saat Will Turner dengan Mary kekasihnya pergi jalan-jalan wisata, dan dia menikmati jalan di atas rel kereta api, bergandengan tangan, saking mesra sekali. Gak sadar kakinya si Mary, wanita yang dia cintai ini, kepleset
kejepit rel kereta api. Dalam hitungan menit, rel kereta api sudah ada di depan. Tudut, tudut. Si Wildoner ini sudah bermenit-menit di situ berjuang keras, mengangkat rel itu nggak kuat, menyelamatkan kaki kekasihnya itu nggak bisa, nggak kuat. Kereta api makin menit makin mendekat. Orang-orang bilang, "Weh, tolong pergi kau dari situ, selamatkan dirimu, selamatkan dirimu, selamatkan dirimu." Tapi Wildoner ini, dia tidak mau pergi sendirian menyelamatkan dirinya sendiri, karena ada kaki si Mary kejepit rel kereta api. Dengan makin mendekat rel kereta api, dia peluklah. Dia gak mau ngangkat rel itu lagi, karena saking kuatnya rel itu menjepit. Dia peluklah si Mary itu. "Jangan takut sayang, aku bersamamu." Dia pelukanlah di rel kereta api itu. Apa yang terjadi? Dilindaslah dengan kereta api itu. Hancur berkeping-keping sepasang kekasih itu. Mengerti dari cerita ini? Mengerti dari cerita ini? Cinta tanpa pengorbanan bukan cinta. Daripada aku hidup sendiri, tidak bisa tidur, memikirkan kekasih yang dilindas oleh kereta api sendirian. Cintaku, aku harus korbankan, menyatu dengan darah kekasihku, sehingga sepasang kekasih ini darahnya bercampur di bawah kereta api. Dia hidup di dalam kekekalan. Demikian juga Tuhan, oleh darahnya menyelamatkan, menebus kita. Bapak Ibu, kalau engkau mencintai gereja ini, engkau harus berkorban untuk gereja ini. Kalau engkau mencintai gembalamu, engkau juga harus berkorban dengan gembalamu. Kalau engkau mencintai Tuhan Yesus, engkau jangan tinggalkan Tuhan Yesus. Engkau harus berani berkorban. Kita bangkit berdiri, sama-sama kita berdoa. Sudah waktunya, sudah habis. Terima kasih Tuhan. Ya Abah,